Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Agar kalian bahagia, siang ini kita akan kembali ngomongin percintaan yang tentunya penuh intrik dan drama-drama aneh. Walaupun mungkin apa yang terjadi di kisah ini gak pernah ditemukan dalam kehidupan kita pribadi, tapi paling tidak ada pelajaran yang bisa diambil untuk menambah pengetahuan kalau di dunia ini ada banyak hal-hal di luar nalar kita. Nggak pakai lama, watch. Darren merupakan putra tertua dari keluarga kaya terkenal di kota Reno, Nevada. Orang tuanya memiliki salah satu pegadaian terbesar di kota itu. Pada tahun 1986, ketika ayahnya tewas dalam kecelakaan pesawat, Darren menjadi pemilik dari setengah bisnis keluarga dengan total kekayaan yang pada masa itu bernilai 144 miliar. Darren lulus dari Reno High School dan kuliah di Nevada University dengan beasiswa baseball. Semasa kuliah, dia menjadi incaran banyak gadis-gadis penyembah cinta dan harta. Tidak jelas apakah mereka menyukai Darren karena wajah tampannya, kepintarannya, bodi dengan perut roti sobek, atau hanya tertarik karena Darren tinggal di rumah mewah dengan mobil berjenis Lexus dan Hummer yang parkir berderet dari ujung ke ujung halaman rumahnya. Namun impian para gadis-gadis buyar ketika pria tampan ini menikah dengan Debra Aslok dan mereka memiliki 2 orang anak. Namun sayangnya pernikahan epik ini hanya bertahan 5 tahun dengan hak asuh kedua anak jatuh ke tangan Darren. Selama menikah mereka tidak berhenti bertengkar dan Darren menghabiskan lebih dari $1,4 juta untuk biaya hukum. Dengan Darren yang kembali menjomblo, gadis-gadis kembali berkerubung bagaikan semut rangrang yang menemukan gudang gula dengan pintu terbuka lebar. Tetapi walaupun Darren suka tebar-tebar pesona, tampaknya tidak ada satupun dari mereka yang menarik minatnya. 4 tahun setelahnya, duda keren ini berkenalan dengan seorang wanita bernama Carla yang bekerja sebagai pemimpin sebuah kursus. Sebelum Carla bertemu Darren, dia adalah seorang gadis yang memiliki impian tinggi untuk menjadi terkenal. Untuk mengejar mimpinya, dia pindah ke Los Angeles, di mana dia mendapatkan peran-peran kecil di film bersama dengan Drew Barrymore dan Diane Keaton. Namun setelah beberapa tahun karirnya tidak berkembang, Carla pun berhenti berakting dan kembali ke Reno. Ketika mereka mulai berkencan, mereka tampak sangat cocok. Teman-temannya mengatakan keduanya memiliki minat yang sama dalam seminar pelatihan motivasi diri bernama Landmark Education yang bertujuan tentang bagaimana meningkatkan diri untuk mendapatkan penghasilan. Semua orang di daerah itu mengenal pasangan ini. Sejak awal, keduanya sudah memiliki chemistry yang sangat kuat. Kemanapun mereka pergi, tidak satupun orang yang tidak memperhatikannya. Mereka adalah tipikal orang yang sangat sulit untuk tidak kalian pandang. Dan bagi Darren sendiri, Carla adalah api yang membakar asmaranya setelah sekian lama padam. Setahun setelahnya, mereka menikah dalam pesta yang terlihat seperti di negeri dongeng. Setelah menikah, kehidupan mereka semakin sukses. Darren membeli rumah baru seharga 23 miliar. Tetapi walaupun mereka kaya, Carla seringkali mengikuti kegiatan amal yang banyak di masyarakat. 2 tahun kemudian setelah Carla melahirkan putrinya Erika, dia memutuskan untuk berhenti bekerja dan mengasuh putri serta kedua anak tirinya. Potret keluarga bahagia semakin diperlihatkan Carla saat dia membuat papan iklan pada Hari Ayah yang dipersembahkan untuk sang suami. Papan iklan besar yang terletak di depan toko pegadaian Darren bertuliskan kata-kata Darren Mack, ayah dan suami terbaik pada tahun ini. Dan saat ini aku udah bisa bayangin gimana ekspresi para wanita single yang nonton video ini. Pastinya pada pengen punya suami seperti Darren yang udah ganteng, perut kotak-kotak, plus tajir melintir. Tapi jangan pernah lupa, sesuatu yang terlalu indah biasanya cuma hanya ada segelintir yang ready stock di dunia ini. Sisanya
antara halu atau mimpi di siang bolong. Citra keluarga kaya ini tidaklah seindah gambaran rumah tangga sakinah, mawadah, dan warohmah. Di balik pintu, ada banyak rahasia yang disembunyikan pasangan ini. Mereka tidak saja kompak dalam hal bisnis, tetapi juga dalam urusan ranjang dengan membuat pernikahan mereka menjadi pernikahan terbuka dan melakukan kuartet yang artinya mereka bebas untuk melakukan hubungan dengan siapapun. Mereka seringkali datang ke klub-klub dewasa yang berada di sekitar wilayah Reno. Di lain waktu, mereka akan menghadiri pesta-pesta kuartet di seputaran California, Arizona, dan Meksiko, yang dimana diadakannya pesta kuartet berkelompok yang disebut sebagai sexing. Carla adalah wanita yang tanpa hambatan dalam hal begituan, dan mereka saling berbagi fantasi. Di awal pernikahan, mereka menikmati kebebasan tersebut. Namun sejak kelahiran Erika, Carla mengalami perubahan. Dia tidak ingin lagi menjalani gaya hidup kuartet dan meminta Darren untuk berhenti melakukannya. Namun Darren yang masih merasa asik serta punya banyak gula-gula di luaran sana menolak permintaan sang istri. Dan sejak saat itu mereka mulai sering bertengkar hingga ke tahap KDRT. Kekerasan bisa terjadi di mana saja dan tanpa memandang situasi, hingga mengundang polisi yang mendapatkan laporan dari tetangga. Menurut anak-anak mereka, Carla bahkan menampar Darren di bandara saat bertengkar karena masalah kecil. Setelah 7 tahun terombang-ambing dalam rumah tangga yang retak, pada akhirnya Darren memutuskan pisah dan tinggal sendirian di kondominium mewah sewaan. Dan setahun setelahnya, Carla menggugat cerai yang selama dalam proses berlangsung, terjadi banyak drama di antara keduanya. Mereka memang memperebutkan Erika, tetapi lebih banyak meributkan soal uang. Sidang perceraian mereka dipimpin oleh hakim bernama Chuck Weller. Walaupun sang hakim adalah hakim baru yang baru beberapa bulan sebelumnya duduk di kursi hakim, tetapi dia memiliki jam terbang tinggi sebagai pengacara yang secara khusus menangani kasus-kasus pengadilan keluarga. 3 bulan selama proses perceraian sedang berjalan, Hakim Chuck memerintahkan agar Darren membayar Carla sejumlah 140 juta per bulan sampai sidang perceraian diselesaikan, dan 13 juta per bulan sebagai tunjangan anak dengan alasan karena saat itu Carla tidak bekerja. Sedangkan hak asuh Erika untuk sementara dibagi secara bersama. Namun Darren menolak dengan alasan tidak punya uang dan beberapa minggu setelahnya dia mengajukan kebangkrutan pada bank. Saat itu dia mengaku telah membayar uang tersebut pada Carla walaupun jumlahnya lebih sedikit dari perintah sang hakim. Dia juga menjual cerita persidangannya pada media sehingga menarik banyak perhatian. Darren memanfaatkan teman dan keluarga untuk menyebarluaskan keluhannya selama persidangan tersebut. Hal itu sengaja dilakukannya sebagai strategi untuk menjatuhkan sang hakim. Ketika orang kaya seperti Darren mengaku tidak punya uang, tentunya menimbulkan pertanyaan kemana larinya semua uang-uang itu. Dan setelah ditelusuri, dia diketahui telah menghabiskan banyak uang untuk biaya kenakalan bersama pacar barunya. Dia sering membawa wanita itu ke villa mewah di Meksiko untuk menghadiri pesta-pesta kuartet. Dan di saat bersamaan, Carla juga kesulitan membayar cicilan rumah mewah mereka. Saat itu, bahkan tagihan listrik dan alat pemanas yang sudah menunggak akan segera dimatikan. Selama jalannya persidangan, masing-masing pihak saling tuding, saling menyalahkan, dan mengeluarkan kartu as. Joan ibu Darren juga ikut mengajukan gugatan pada Carla yang dituduh belum mengembalikan jam tangan Rolex dan cincin platinum seharga 180 juta dan 2,7 miliar yang dipinjamnya dari Pegadaian. Namun setelah diselidiki, Darren lah yang telah mengambilnya dan diberikan pada Carla sebagai hadiah. Hal tersebut bukanlah yang pertama kalinya bagi Carla karena Darren sering memberi hadiah yang pada akhirnya akan diambilnya lagi. Melalui pengacara masing-masing, pada akhirnya mereka membuat kesepakatan bahwa Darren akan memberi Carla 141 miliar yang akan digunakan untuk semua kebutuhan
termasuk cicilan rumah, membayar hutang-hutang, dan biaya kehidupan Erika hingga masuk kuliah. Serta tuntutan dari pegadaian terhadap Carla juga akan dibatalkan. Namun kali ini Darren juga tidak menepati janjinya dan hingga berbulan-bulan kemudian mereka kembali saling menyerang. Carla mengklaim bahwa dia masih belum menerima uang tersebut dan Darren mengklaim jika Carla dan pengacaranya telah berbohong tentang pembayaran itu. Di lain waktu, Carla menuduh Darren menyewa seorang detektif swasta yang mencoba untuk mendapatkan informasi pribadi Carla dengan mencoba berkencan dengannya melalui situs kencan online. Dan Darren membalasnya dengan menuduh Carla telah mengirim virus ke komputernya serta mengatakan Carla bukanlah ibu yang baik karena wanita itu temperamen dan suka melakukan kekerasan. Darren bahkan menyuruh Carla untuk evaluasi secara psikis sebelum mereka melanjutkan persidangan. Selain hal-hal tersebut, mereka juga saling mengajukan tuntutan perintah perlindungan. Pada beberapa temannya, Carla mengaku jika dia takut satu waktu nanti Darren akan melenyapkannya. Beberapa hari sebelum persidangan akhir, Darren baru saja mengetahui jika Carla telah pindah rumah tanpa sepengetahuannya dan tidak mau memberi alamatnya yang menurut Carla, hal itu melanggar peraturan hak asuh mereka yang sebenarnya hanya karangan Carla. Pada persidangan terakhir, Hakim Chuck memutuskan jika hak asuh anak akan diasuh secara bersama-sama dan Darren harus membayar tunjangan per bulan untuk Carla sejumlah 200 juta. Walaupun Carla puas dengan hasil persidangan, tetapi tidak dengan Darren. Dia merasa kesal karena menurutnya ada banyak fakta yang seolah dikaburkan dalam persidangan dan menempatkan posisinya sebagai satu-satunya orang yang bersalah. Pada tanggal 12 Juni 2006, orang-orang yang berada di pusat kota Reno mendengar suara ledakan keras menggema dari gedung-gedung. Pagi itu, tepat pada jam 11, sebuah peluru ditembakkan melalui jendela ruang kerja Hakim Chuck yang walaupun terluka, berhasil selamat dan dibawa ke rumah sakit. Selang beberapa menit setelah insiden tersebut, polisi mendapatkan panggilan dari seorang pria bernama Dan Osborne yang merupakan teman Darren semasa kecil. Dia melaporkan sesuatu yang mengganggu pikirannya. Menurutnya di pagi itu, Carla datang untuk mengantar Erika karena di hari itu merupakan jadwal Erika bersama Darren. Tetapi Darren meminta Osborne untuk menggantikannya mengantarkan anak-anak ke rumah ibu Darren karena Darren ada keperluan lain. Saat itu, tiba-tiba Darren memanggil Carla ke garasi untuk membicarakan sesuatu. Dan Osborne bersama dengan Erika menunggu di lantai atas. Erika yang sedang ngobrol dengan Osborne memberitahunya bahwa dia mendengar suara jeritan dari garasi yang terdengar seperti suara lengkingan anjing dan mengatakan mungkin anjingnya terkunci di garasi dan ingin segera keluar. Ketika Osborne memeriksanya, dia melihat Darren keluar dari sana dengan tatapan kosong dan tangan dililit handuk. Tetapi Osborne terkejut ketika melihat anjing Darren tampak baik-baik saja dan tidak terluka. Osborne yang merasa cemas segera membawa anak-anak Darren ke rumah Joan sang nenek sebelum akhirnya melaporkan kecurigaannya pada polisi. Namun sayangnya polisi yang menerima panggilan tersebut tidak menanggapinya dengan serius. Mereka menganggap laporan Osborne hanyalah masalah KDRT biasa dan mereka datang ke rumah Darren 30 menit setelahnya. Ketika tidak ada yang membukakan pintu, mereka tidak memeriksanya dengan teliti dan tidak lama setelahnya mereka pun pergi. Namun pada jam 2 siang, polisi baru menyadari jika insiden penembakan Hakim Chuck ada hubungannya dengan laporan Osborne. Mereka menemukan fakta bahwa Darren yang tadi pagi dilaporkan adalah orang yang sama yang kasusnya ditangani oleh sang hakim. Saat mereka kembali ke rumah Darren dan mendobraknya, di garasi mereka menemukan Carla yang telah tewas dengan luka tikaman sebanyak 7 kali. Mobilnya juga telah disembunyikan dalam garasi sehingga polisi tidak melihatnya pada kedatangan sebelumnya. Di dalam rumah Darren ditemukan sebuah buku notes yang pada halaman terakhir bertuliskan akhiri masalah serta daftar senpi dan peluru yang digunakan untuk melenyapkan Hakim Chuck.
Dari rekaman CCTV garasi, terlihat Darren meninggalkan rumahnya sesaat sebelum terjadinya insiden pada sang hakim. Sementara Hakim Chuck dirawat karena luka-lukanya, polisi juga melakukan pencarian besar-besaran. Namun dalam masa-masa itu, Darren berhasil kabur ke Meksiko dan selama beberapa waktu tinggal berpindah-pindah resort. Beberapa hari setelahnya, seorang pilot yang merupakan tamu di resort yang sama mengenali wajahnya sebagai buronan dan segera menelpon polisi. Namun kali ini pun Darren berhasil lolos. Saat itu sepupu Darren yang bernama Jeff Donner juga tampil di TV dan meminta agar Darren kembali untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut Jeff, persidangan cerainya telah membuat Darren bangkrut. Dia bahkan tidak mampu membayar pengacaranya yang dia pecat sesaat sebelum sidang terakhir. Darren sendiri merasa bahwa pengacara Carla telah berbohong tentang semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan Hakim Chuck telah membiarkan Carla lolos begitu saja. Hakim Chuck sendiri tidak disukai banyak orang yang pernah terlibat dalam persidangannya. Bagi mereka, sang hakim cenderung membuat keputusan dengan cepat-cepat tanpa benar-benar mendengarkan kedua belah pihak yang bertikai. Darren yang kabur ke sebuah resort mewah di Puerto Vallarta segera menyadari bahwa dia tidak mungkin melarikan diri selamanya. Dia pun menelpon jaksa distrik Westview bernama Richard Gemick untuk melakukan negosiasi penyerahan dirinya. Namun setelah gagal melakukan beberapa kesepakatan, Darren memutuskan menyerah pada hari ke-11 pelariannya dan diekstradisi kembali ke Amerika. Darren yang diketahui memiliki banyak relasi diadili di Clark County untuk menghindari berbagai konflik kepentingan yang mungkin terjadi jika dia diadili di Reno. Dalam persidangan, jaksa mengklaim motif Darren menembak Hakim Chuck karena merasa tidak puas dengan hasil persidangan. Polisi juga menemukan sebuah bukti rekaman dari mobil sewaan yang dipakai Darren seminggu sebelum insiden penembakan untuk mendatangi lokasi penembakan. Pada Februari 2008, untuk kasus Carla, Darren divonis hukuman penjara seumur hidup dengan kesempatan pembebasan bersyarat setelah 20 tahun. Sedangkan untuk kasus Hakim Chuck, Darren divonis 28 tahun dengan kesempatan pembebasan bersyarat setelah 8 tahun. Setelah menjalani semua hukuman, diperkirakan Darren akan bisa mengajukan pembebasan bersyaratnya setelah menjalani hukuman selama 36 tahun. Selain kasus pidana, Darren juga menjalani sidang kasus perdata terkait dengan tunjangan perceraian yang belum dibayarnya pada Carla dan Erika. Dia diwajibkan membayar 8,5 triliun untuk putrinya Erika dan 400 miliar untuk Carla. Namun setelah sidang tersebut, Darren mengajukan banding yang pada tahun 2020 ditolak oleh pengadilan. Dalam sebuah wawancara, putranya yang sudah dewasa mengatakan dia percaya jika ayahnya bertindak untuk membela diri dan dia pantas mendapatkan banding tersebut. Putrinya Erika sering mengunjunginya di penjara dan tinggal bersama ibu Carla. Walaupun dia tahu tentang peristiwa ayah dan ibunya, tetapi dia tidak pernah membahasnya.
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.